Aku bukan menantu sampah. Bab 829 tanda tangan kontrak iklan. Rocky melangkah maju dan melihat seorang wanita mungil dengan kacamata hitam dan berkerudung, dikerumuni banyak orang. Ada dua petugas keamanan perusahaan yang berdiri di kedua sisinya, berusaha menjaga ketertiban. Melihat Rocky datang, sosok itu keluar dari kerumunan orang, mendekati Rocky dan berbisik pelan. "Kakak Rocky, aku tak mengerti, padahal sudah pakai kerudung masih ditandai mereka." Rocky tertawa dan menggelengkan kepala, "Tanda lahir di wajahmu sangat jelas, tentu saja mereka langsung tahu." Tanda yang dimaksudnya adalah tahi lalat merah anggur yang menempel di dagu Chelsea. Tahi lalat ini adalah ciri khasnya, melekat pada kulitnya yang putih. Setiap orang yang pernah bertemu dengannya, sangat berkesan pada tahi lalat ini. Karena itu, orang perusahaan tetap bisa mengenalnya walaupun ia memakai kacamata hitam. Sungguh tak berdaya. Chelsea menghela nafas. Rocky melihat kerumunan orang semakin bertambah banyak. Ia khawatir terjadi kerusuhan lalu berkata, "Ayo kita ke atas dulu, aku bawa kamu ke kantor Direktur Jiang." Chelsea mengangguk patuh dan mengikutinya memasuki lift. Hari ini dia datang sendiri tanpa pemberitahuan dan tanpa izin, tapi tak disangka masih dikenali orang. Dari dalam kantor, Suri Jiang melihat Chelsea masuk, tertegun sekejap lalu dengan sopan mengulurkan tangan memberi salam. "Apa kabar? Aku Suri Jiang." "Tak disangka Nona Chelsea datang begitu cepat, aku pikir kamu harus menyisihkan waktu terlebih dahulu." Rocky bertanya, "Aku dengar dari sekretarismu asisten, bahwa jadwal kamu sangat padat. Apakah hari ini kamu membatalkan janjimu untuk datang ke sini?" Chelsea mengangguk, tapi dengan cepat menggelengkan kepala dan berkata, "Sebenarnya hari ini sudah janji sesi wawancara, tapi orang ini agak rumit, mereka yang mengaturnya semua, sebenarnya aku juga tak berniat." Dia berbicara dengan santai, tetapi Rocky mengetahuinya dengan jelas. Ia pasti demi iklan anggur rumput ungu perusahaan, lalu menolak jadwal wawancara. "Maaf telah merepotkan Nona datang di tengah kesibukan yang seabrek." Suri Jiang berdiri dan berjabat tangan dengannya. "Kalau begitu tanpa menunda waktu lagi, mari kita selesaikan kontraknya." 1 jam kemudian, tanda tangan kontrak tahap awal akhirnya resmi diselesaikan. Chelsea resmi telah membubuhi tanda tangan dengan nama sendiri di surat kontrak. Sesuai isi surat kontrak, ia akan menjadi bintang iklan anggur rumput ungu perusahaan. Honornya 2 miliari dan disumbangkan kepada Yayasan Pengharapan atas nama perusahaan Hedik. Dan jika tahun depan ia masih melanjutkan sebagai endorsement, honor hanya bertambah 2 miliar. Saat ini Chelsea seorang artis terkenal dan menjadi pemeran wanita kedua di sebuah drama baru. Honor bayaran ini termasuk yang paling rendah di antara semua tawaran yang pernah ia terima. Suri Jiang berterima kasih padanya, dan ia tahu kalau bukan karena Rocky, Chelsea pasti tidak akan menerima tawaran menjadi bintang iklan perusahaan. Keluar dari kantor perusahaan, Chelsea kembali mengenakan kacamatanya. "Kak Rocky, aku masih harus menghadiri wawancara casting variety show, kita berbincang lagi lain waktu ya, nanti aku traktir makan." Rocky tertawa, "Begini saja, kalau kamu jalan keluar, nanti akan buat kehebohan, katakan alamatnya, aku antar." Mobil melaju cepat di jalan raya, Rocky menjadi supir dan mengantar Chelsea ke tempat casting. Sambil mengemudi, sambil berbincang, "Belakangan ini sibuk kerja ya?" "Terlalu sibuk."
Chelsea menghela nafas dan berbicara dengan perasaan berat, aku bahkan tidak punya waktu datang menjengukmu. Rocky tertawa, semakin sibuk tandanya kamu semakin terkenal. Chelsea mengangguk dan berkata, Kak Rocky, asistenku sekarang sudah di sana memberi penjelasan, bisakah kamu menemani aku wawancara? Tak masalah. Rocky mengiyakan dengan antusias. Bagaimanapun Chelsea sudah bersedia datang menandatangani kontrak demi dia, dan menolak wawancara pers, bagaimana sekarang ia bisa menolak permintaan sekecil ini? Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan pintu sebuah hotel mewah. Rocky mengangkat kepala dan melihat ke sekitarnya, kenapa tempat yang kalian pilih untuk wawancara casting bukan di lokasi syuting malah di hotel? Ini adalah variety show tentang makanan, karena itu kami sebagai aktor harus bisa menampilkan keahlian memasak. Sambil berkata Chelsea berjalan masuk dengan tergesa-gesa, sutradaranya bukan hanya mengandalkan kemampuan akting dan ketenaran kita, tapi juga harus melihat hasil ujian kita di dapur. Ini adalah peran yang aku dambakan. Aku bahkan berlatih memasak selama setengah bulan, aku harus memenangkannya. Rocky mengernyitkan dahi, ia tidak tahu apa-apa tentang dunia hiburan, ternyata menjadi artis itu tidak gampang. Maaf, aku terlambat. Chelsea bergegas masuk ke restoran dan berulang kali meminta maaf kepada para direktur. Walaupun saat ini ia termasuk tenar, namun masih jauh dibandingkan dengan para senior. Mendadak seorang wanita dengan riasan menor berdiri di hadapannya. Tak usah masuk lagi, sutradara sudah mengalihkan peranmu kepada aku, dari mana kamu, pulang saja. Anti, tolong minggir. Dengan wajah flat dan suara dingin Chelsea menjawab, pemilihan peran belum dimulai, kenapa Anda mengambil keputusan sendiri? Mendengar nama, Anti, disebut, Rocky tak tahan dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Bukankah ini artis porno yang ingin diundang Junandus, tak disangka bertemu di sini. Melihat orang yang menghalangi Chelsea ini adalah seorang wanita yang bertubuh elok dan seksi, cantik dan riasannya tebal, mengenakan rok mini ketat dan pendek, sekujur tubuhnya memancarkan aroma parfum merek Chanel yang pekat. Memang seorang sosok yang padat berisi. Dalam hati Rocky bergumam memaklumi, tak heran Junandus bersikuku ingin menyenangkannya. Wanita genit seperti ini adalah racun pembunuh pria paruh baya. Penampilan Anti sangat mencolok, auranya lebih kuat jika dibanding Chelsea yang polos, jauh sekali perbedaannya. Jangan berlagak polos. Anti mencengkeram lengannya dan berkata dengan emosi, siapa tidak tahu kamu itu seorang rubah jelita, jelas-jelas sudah disepakati bahwa produk anggur rumput ungu milik perusahaan Jiang akan dibintangi aku, tapi akhirnya jatuh ke tanganmu. Kalau kamu tidak tidur dengan orang itu, hantu yang percaya. Dia tidak tahu bahwa bos perusahaan itu adalah Rocky, karena itu begitu melihat Chelsea ia langsung melampiaskan amarahnya. Kamu jangan menfitnah orang. Wajah Chelsea memerah dan menahan amarah. Perusahaan Hedik memilih aku, itu adalah keputusan perusahaan. Setelah itu, ia tak ingin berdebat dengannya lagi dan langsung pergi. Tanpa diduga, baru saja Chelsea berjalan satu langkah, Anti menarik dan mencengkeram lengan Chelsea dengan kuat menyeretnya dengan ganas dan meluapkan emosi, aku suruh kamu pergi, dengar. Petik 2. Biarkan aku masuk untuk wawancara. Chelsea meronta. Sutradara sudah memberikan peran padaku, kamu gak usah bermimpi. Anti melotot pada Chelsea, berteriak dengan keras, lalu melayangkan tamparan ke wajah Chelsea. Rocky mengernyitkan kening bergegas maju dan menahan tangan Anti,
berkata dengan dingin, turunkan tanganmu. Berkata sambil menggenggam tangannya dengan kuat. Au! Anti menjerit kesakitan dan melepaskan tangannya. Sakit di pergelangan tangannya serasa menusuk tulang. Chelsea selamat, dan mengucapkan ribuan terima kasih pada Rocky. Sesyah, sakit sekali. Anti kesakitan sampai mengeluarkan air mata. Dengan marah ia mengutuk Rocky. Sampah dari mana kamu? Siapa yang izinkan kamu masuk? Berani menyentuh aku, tidak tahu siapa aku. Aku bukan menantu sampah. Bab 830 Kehidupan seksual yang bebas dan sembarangan. Siapa kamu? Aku sama sekali tidak tertarik. Rocky berkata dengan dingin, tapi jika kamu berani menyentuh dia lagi, aku sama sekali tidak ada masalah memblokir kamu dari lingkungan dunia hiburan. Heh, kamu bermimpi ya? Anti tertawa karena marah. Apakah kamu tahu ada berapa banyak konglomerat yang menjadi sandaranku? Beraninya seorang pecundang yang di seluruh tubuhnya bernilai tidak lebih dari 1 juta berkata akan memblokirnya. Konglomerat yang berinvestasi padanya adalah orang-orang besar di dunia hiburan, yang tidak bisa dihitung hanya dengan kedua tangannya. Konglomerat. Rocky tersenyum sarkas, sejak kapan menemani mereka tidur adalah hal yang beradab. Selain itu terdapat penyakit kelamin di tubuhmu, sebaiknya ditangani. Hati-hati, 1 bisa menyebar menjadi 10, 10 bisa menyebar menjadi 100. Ketika baru memegang tangan Anti, dia menekan urat nadinya dan mengetahui wanita ini bukanlah wanita baik-baik. Tidak hanya memiliki penyakit kelamin, namun jumlah aborsi yang sudah dilakukan sudah melebihi 2 digit. Kehidupan pribadinya sangat busuk. Kehidupan seksual yang bebas dan sembarangan seperti itu, dia pun merasa jijik menyentuhnya. Ada keributan apa ini? Terdengar teriakan yang terdengar dari sisinya. Seorang pria setengah baya gemuk dan mengenakan topi hitam, membawa 2 orang asisten berjalan mendekat dengan marah. Anti melihatnya. Wajahnya yang dipenuhi dengan kemarahan langsung hilang, dengan cepat berubah menjadi wajah yang kasihan, sambil menangis berkata, Sutradara Erlan, tidak tahu orang ini muncul dari mana, tidak hanya berbuat tidak sopan kepadaku, dia pun akan memukulku. Perubahan ekspresi yang cepat ini terjadi tidak sampai 0,5 detik yang membuat Rocky sangat terkejut. Tidak salah jika dia adalah seorang aktris, perubahan ekspresinya secepat membalikkan selembar kertas. Chelsea segera berkata, Sutradara Erlan, dia adalah teman yang datang menemaniku, barusan Anti akan memukulku sehingga temanku baru. Cukup. Sebelum selesai mendengarnya, Sutradara Erlan langsung memotong dengan kasar, kamu pergi saja. Sudah diputuskan peranmu diberikan kepada Anti, kamu tidak perlu wawancara lagi. Apa? Wajah cantik Chelsea langsung berubah menjadi pucat. Sutradara Erlan, apakah Anda bisa memberikanku 1 kesempatan lagi? Aku benar-benar ingin berpartisipasi dalam acara ini. Aku pun sudah berlatih memasak selama setengah bulan. Pada lenganku pun sudah muncul gelembung karena panas. Sudah dikatakan dengan sangat jelas, kamu masih beromong kosong apa? Sutradara Erlan sama sekali tidak berperasaan dan kemudian menunjuk Rocky dengan marah dengan tangannya, dan kamu, jika berani kembali mengganggu Anti, jangan salahkan aku menuntutmu. Hehe, terima kasih perlindungan Sutradara Erlan. Petik 2. Anti memegang lengan Sutradara Erlan sambil tertawa dan berkata dengan maksud yang lain, malam ini aku akan datang ke kamar Anda untuk membicarakan masalah skrip. Sutradara Erlan harus menungguku ya. Tenang saja,
Tidak peduli semalam apapun aku akan menunggumu. Sutradara Erlan dengan wajah tersenyum lebar di hadapan orang banyak mencubit pinggang Anti. Anti menggerakkan pinggangnya seperti ular air, dengan bangga menggandeng sutradara Erlan dan berjalan masuk ke dalam. Pada saat berjalan, dia tidak lupa mengalihkan pandangannya ke belakang dan dengan mencibir berkata kepada Chelsea, "Bawa pecundangmu pergi dari hadapanku." Ketika kedua orang itu sudah masuk, Chelsea dengan mata yang merah, dengan suara rendah berkata kepada Rocky, "Kak Rocky, maaf membuang waktumu mengantarku ke sini, kita pergi saja." Siapa sutradara Erlan itu? Dia memiliki hak untuk memilih karakter peran. Rocky berdiri tanpa bergerak, pandangannya terus menatap ke arah bayangan punggung Anti. Chelsea mengendus, dengan tanpa daya berkata, sebenarnya dia adalah wakil sutradara, namun dia adalah kerabat dari pihak investor, sepertinya adalah kakak iparnya, keputusan akhir pun dibuat olehnya di dalam kru ini. Selain itu dia juga mengenal banyak preman besar, mereka sering makan dan minum bersama. Sutradara terakhir karena membuat dia marah, dia memanggil segerombolan preman yang memukulinya hingga wajahnya biru dan bengkak. "Yakah? Perusahaan mana yang menjadi investor bagi acara kalian ini?" Rocky bertanya. Chelsea berpikir sejenak, kemudian berkata, investor paling besar adalah anak perusahaan dari grup Kings, sepertinya berinvestasi sebesar 400 miliar sebagai biaya penamaan. Keluarga Kin. Ekspresi wajah Rocky aneh. "Ya, kenapa? Tidak ada apa-apa." Rocky tersenyum, berjalan dengan langkah besar ke arah studio. "Ayo, aku akan membantumu mendapatkan peran ini." Chelsea terkejut, bagaimana dia akan melakukannya? Apakah berkompetisi mengeluarkan uang dengan keluarga Kin? Bagaimana mungkin, bahkan jika Rocky menyumbang dan membantunya pun, tidak mungkin bisa mengalahkan keluarga Kin kan? Walaupun grup Kings bukanlah 4 keluarga terbesar, namun mereka memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Su. Jika ingin membicarakan harta, aset dari keluarga Kings sudah bisa mengalahkan keempat keluarga besar, hanya saja klan keluarga Kings selalu melakukan dengan rendah hati. Pada saat ini, Rocky sudah masuk dengan langkah yang besar ke dalam. Chelsea tidak memiliki cara lain hanya bisa mengejarnya. Di dalam studio, Anti sedang duduk di pangkuan sutradara Erlan, mengambil sepotong apel dan berpose menyuapinya. Sambil menyuapinya dia berkata dengan suara manja, "Sutradara Erlan, enakkah? Malam ini ketika aku datang ke kamarmu aku akan langsung menyuapimu." Sutradara Erlan mengelus pahanya dan berkata, "Aku akan menunggumu malam ini, pulanglah lebih awal." Semua staf kerja di sampingnya berpura-pura tidak mendengar dan tidak melihat apapun, bahkan sutradara pun hanya bisa mengerutkan alisnya, hanya bisa melihat namun tidak mendengar. Salah siapa sutradara Erlan memiliki pendukung di belakangnya. Siapa yang membuat sutradara Erlan marah, dia akan melaporkan kepada kakak iparnya dan panggilan telepon dari keluarga Kin dalam waktu singkat bisa mengusirnya dari sini. Kemarin seorang aktor pria terkenal karena tidak suka dengan sutradara Erlan yang menggoda aktris wanita. Dia tidak bisa menahan diri dan mengatakannya. Hari ini dia mendapatkan telepon dari keluarga Kin menyuruhnya untuk keluar dari studio dan mengancam akan memblokirnya. Jangan melihat dunia hiburan yang penuh cemerlang. Sebenarnya siapa yang di belakangnya memiliki uang, dialah yang menjadi bosnya. Sutradara Erlan sedang menggoda Anti, tiba-tiba sebuah bayangan menutupi pandangannya. Dia dengan marah menaikkan pandangan, ketika melihat bayangan orang itu,
Dia pun dengan marah langsung berteriak, "Apakah kamu tidak mempunyai otak? Aku sudah menyuruhmu pergi. Apakah kamu tidak mengerti perkataan manusia?" Setelah mengatakannya, dia kembali berteriak, "Satpam, cepat bawa pecundang ini keluar dari studio." Rocky berdiri di hadapannya dan langsung berkata, "Erlan, aku datang untuk memberitahumu, jika kamu meminta maaf kepada Nona Chelsea saat ini juga dan keluar dari kru acara ini, tidak akan ada masalah apapun yang terjadi, jika tidak, penyesalan akan terjadi di belakang." Erlan terkejut beberapa detik, tiba-tiba dia dengan marah dan langsung bangkit berdiri, menunjuk hidungnya dan memaki. "Sial, kamu kira siapa dirimu, datang sok hebat di hadapanku." Pada saat ini, Chelsea sudah mengejar, mendengar Rocky yang mulai bertengkar dengan Erlan, langsung muncul kekhawatiran di dalam hatinya. Dia tahu latar belakang Erlan, takut Rocky menderita dan dia segera maju untuk meminta maaf. "Maaf, sutradara Erlan, aku akan membawa temanku ini pergi." Ketika dia baru mengatakannya, Anti di sampingnya maju dengan wajah yang gelap, dua kali menamparkan wajah lembut Chelsea. Langsung muncul tanda merah bekas pukulan tangan di wajah cantik Chelsea. Dia kesakitan hingga air mata mulai mengalir dari matanya. Anti melambaikan tangannya yang sakit seakan tidak ada masalah, membalikkan badan menatap Erlan dengan tersenyum. "Sutradara Erlan, aku sudah menggantikanmu memberi pelajaran kepada wanita ini." Chelsea menutupi wajahnya yang pedas, kesakitan hingga air mata mulai mengalir dari matanya. Sutradara dan staf kerja di sampingnya tidak ada yang berani mendekat untuk menghentikan. Erlan adalah seorang penguasa, tidak ada yang berani melawannya di kru ini. Pada saat itu, Rocky maju ke depan, tiba-tiba menjambak rambut Anti, menamparnya dengan keras. Dalam waktu tidak sampai 30 detik, hanya terdengar suara tamparan yang gaduh terngiang seakan bunyi jagung yang meledak. Ketika orang di sekitarnya menyadari, Rocky dalam satu helaan nafas sudah menamparkan wajah Anti 20 kali, kemudian melepaskan tangannya dan melempar Anti di atas lantai.